Viral di media sosial, sebuah cuplikan video yang memperlihatkan Pak Anies Baswedan sedang berbicara dengan lukisan Bung Hatta. Komentar-komentar negatif dari netizen yang tidak suka kepada Anies Baswedan mengatakan bahwa Anies Baswedan mengalami depresi dikarenakan kekalahan pemilu 2024. Benarkah bahwa Anies Baswedan mengalami depresi? Ini dia fakta yang sebenarnya. Bahkan, di acara Mata Najwa, Mbak Nana sendiri pernah meminta langsung Anies Baswedan untuk berbicara sendiri di depan cermin. Dan ini ada ilmunya. Saya mau minta teman-teman Mata Najwa, boleh nggak ada cermin besar di sini supaya Mas Anies bisa ngaca? Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Kan sudah ku bilang 01 kena gangguan, tak terima kekalahan, akhirnya ngomong sama lukisan. Curhat tentang perjuangan, Abah pengen perubahan, karena Prabowo yang menang, mereka teriak curang. Ini pesan buat anak Abah, kalau mau nangis-nangis aja, janganlah pura-pura bahagia, lihat Abahnya merana. Makanya kalau mencinta, janganlah sepenuh jiwa, jadi kalau Abahnya kalah, enggak sampai sakit jiwa. Anak Abah, is, ya sadar. Saya mau minta teman-teman Mata Najwa, boleh nggak ada cermin besar di sini supaya Mas Anies bisa ngaca? Mas Anies, saya akan meminta Anda untuk berbicara dengan pantulan bayangan Anda sendiri, Mas. Seolah-olah Anda berbicara dengan diri sendiri. Jadi saya bicara di sini. Mas Anies, boleh berdiri di situ? Ini mau mulainya juga repot ini kita. Gini, saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini Gak pertama apa-apa, Mas. kali nih saya. Selalu ada yang pertama di Mata Najwa. Nah. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan sejak saya SD ketika main di lapangan ini. Tahun 91, saya menjadi ketua panitia ospek untuk mahasiswa baru. Saat itu saya tahun kedua, dan saya menyambut adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di sini. Di tahun 92, saya berbicara kepada adik-adik mahasiswa baru, menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi mahasiswa di Gadjah Mada. Saat itu saya ketua senat mahasiswa UGM. 2015-2016 saya kembali ke sini, bertemu dengan di tempat ini lagi dengan mahasiswa baru, menceritakan tentang bagaimana masa depan. Dan hari ini 19 September 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila, sekarang berada di sini diminta mentukar gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anies, ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan kerja keras, rajin, dan ketika masuk kuliah ibumu pesan, Anies, yang kita miliki cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik. Dan hari ini sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan dan ibu saya kembali mengatakan, Anies berada di tempat ini semata-mata
Karena Anies menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Dan itulah refleksi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi Mas Thank you. Anies Baswedan. Terima kasih. Nana, terima Mas Anies. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih UGM. Teruslah jadi kampus yang kebanggaan kita. Thank you. Terima kasih. Video yang viral dan beredar di media sosial yang memperlihatkan Pak Anies Baswedan sedang berbicara sendiri dengan lukisan Bung Hatta adalah merupakan sebuah dialog imajiner di mana Pak Anies Baswedan seakan-akan berbicara langsung dengan Bung Hatta, dan itu adalah fakta yang sebenarnya. Dan video tersebut bukan baru-baru ini terjadi. Jika kalian melihat di akun TikTok Pak Anies Baswedan, hal tersebut dilakukan pada tanggal 3 bulan 11 2023. Sebelum pemilihan ini berlangsung tentunya. Dialog imajiner juga dilakukan oleh beberapa tokoh ternama dan mereka melakukan hal tersebut untuk membiasakan bagaimana berbicara di depan publik dengan cara yang baik. Jadi sekali lagi, kabar yang mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan mengalami depresi, gangguan mental, itu adalah hoax dan hati-hati dengan hoax. Dan inilah video yang viral di media sosial ketika Pak Anies Baswedan melakukan dialog imajiner terhadap lukisan Bung Hatta. Bung Hatta menghibahkan hidupnya untuk menggulung kolonialisme dengan gagasan utama menghadirkan keadilan. Perekonomian disusun untuk bisa memberikan manfaat pada semua. Kami punya tugas untuk menggelar keadilan dan kesejahteraan, menggelar kemakmuran. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi. Dan kami mendoakan Bung Hatta dengan semua hibah, waktu, energi, pikiran. Dan di sisi lain, kita semua mendoakan diri kita semua untuk bisa mewujudkan apa yang dulu menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Setiap kali datang ke tempat ini, saya membayangkan kekuatan, gagasan dalam sebuah perjuangan. Mudah-mudahan gagasan itu juga menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan, untuk menghadirkan kesetaraan, menghadirkan kebersamaan buat Indonesia kita. Insya Allah.